Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para siswa dan siswi kami, para hadirin, hadirat, rahimakumullah. Mari kita lanjutkan pelajaran kita pada hari ini. Sekarang kita sampai pada ayat surat Al-Mu'minun. Mari kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kita terjemah, sudah baca? Ya. Sungguh menang atau beruntung orang yang beriman. Orang yang beriman yang bagaimana? Ya, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang dalam salatnya khusyuk. Nah, mari kita lihat apa pemahaman dari kata aflaha, beruntung atau menang. Sering kita mendengar terjemah seperti itu. Beruntung atau menanglah orang yang beriman. Nah, di dalam kajian tafsir, ulama memahami kata-kata falah, fa, lam, ha itu keuntungan dalam bentuk mendapati sesuatu yang diinginkan. Idraku bughyatin, memperoleh sesuatu yang diinginkan. Itu artinya falah. Jadi beruntung berarti orang beriman itu dia mendapati apa yang dia inginkan. Itu di dalam pemahaman ayat ini, di awal ayat ini. Nah, kemudian kita gali lagi. Beruntung dalam soal apa? Mendapat keuntungan dari sisi apa? Kan aflaha beruntung tadi, menang. Lalu menang dan beruntung dalam bentuk apa? Dijelaskan lagi oleh ulama, yaitu beruntung dalam artian bisa duniawi dan bisa ukhrawi. Lanjutkan dalam pembahasan bahasa dari kata-kata falah atau aflaha itu, wadzalika darbani dunyawiyun wa ukhrawiyun. Keberuntungan itu ada dua, yang berkaitan dengan duniawi dan berkaitan dengan ukhrawi. Nah, bisa kita simpulkan. Orang beriman akan mendapat yang dia ingini, baik yang dia ingini di dunia ini, maupun juga yang diinginkan nanti di akhirat, itu akan didapat. Itu mana aflah. Nah, bukankah setiap kita menginginkan itu? Setiap kita ingin keinginan kita dipenuhi, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik keinginan kita di dunia maupun juga keinginan kita nanti di akhirat. Nah, semua kita ingin seperti itu. Keinginan tentu yang baik, yang membahagiakan kita, yang menyenangkan kita, yang membuat kita nyaman di dunia dan membuat kita juga nanti di akhirat nyaman dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang ujungnya adalah dukhulul jannah, masuk surga. Nah, begitu keinginan setiap kita. Setiap kita ingin seperti itu. Lalu Allah menjelaskan ayat berikutnya. Apa di antara perilaku yang harus diwujudkan? Di sini dijelaskan, orang beriman yang akan mendapatkan yang dia ingini di dunia ini dan juga yang diingini nanti di akhirat. Di dalam ayat ini dijelaskan
alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang dalam salat mereka itu khusyuk. Nah, kan ayat ini sering kita dengar nih. Tapi kita ingin sekarang ayat ini membumi dia, menjadi amalan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa itu makna khusyuk? Nah, dijelaskan lagi oleh ulama. Khusyuk pertama, hudurul qalbi baina yadayillahi ta'ala. Ini pertama. Khusyuk itu artinya hadirnya hati kita. Hati anak kami semua, hati orang yang salat ini. Hadir hatinya di depan Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia berhadapan dengan Allah yang Maha Kuasa, yang Maha segala-galanya, yang Maha memberi rezeki, yang Maha mengabulkan doa. Harus ada hadir hati kita. Berarti fokus kita ke situ. Jadi hadir hati itu bagaimana kita fokus dan konsentrasi bahwa kita berada di depan Allah yang Maha segala-galanya. Kemudian apa lagi? Bentuk hadir hati itu bagaimana? Mustahdiran jami'a ma yaquluhu wa yaf'aluhu fi salatih. Jadi betul-betul dia fokus hati ini terhadap semua yang dibaca, yang dikerjakan di dalam salat itu. Nah, nampaklah kita pengertian khusyuk di situ. Yaitu khusyuk hadir hati kita dalam bentuk apa? Sadar dia bahwa kita sekarang ini melakukan salat. Kemudian yang digerakkan badan itu, kita paham ini kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha segala-galanya. Kemudian juga hadir hati kita dengan bacaan yang kita baca. Apa maknanya? Hadir hati dengan bacaan yang kita baca itu artinya adalah tafahum. Paham hati kita dengan yang kita baca. Ini di antara bentuk khusyuk yang dijelaskan oleh ulama dalam kitab. Jadi orang yang akan beruntung mendapat yang diinginkan dia di dunia, mendapat nanti yang diinginkan di akhirat. Itu diantaranya di sini diingatkan oleh Allah. Bagaimana kita salat ini khusyuk dalam artian hadir hati kita, kemudian paham di hati kita yang kita baca itu. Kembali pelajaran kita sebelumnya. Bahwa dengan paham kita yang kita baca di dalam salat, disitulah di antara bentuk hasil dari ibadah salat kita itu. Kita akan merasa lezat kalau kita membaca doa dalam salat, terasa kita betul-betul meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka penting kita paham yang kita baca. Berarti untuk khusyuk itu yaitu menghadirkan hati, kemudian memahami. Nah, memahami ini, disinilah lagi pentingnya kita paham bahasa Arab itu. Karena salat kan bahasa Arab. Kan belum ada fatwa dari ulama, dari kita fikih dulu-dulu yang kita baca kitab-kitab ini. Kan tidak ada yang membolehkan salat, boleh. Kalau kita orang Padang, boleh bahasa Padang. Kalau saudara kita dari Jawa, boleh dia bahasa Jawa. Yang dari Batak, boleh dia bahasa Batak. Kan belum ada fatwa seperti itu. Nah, makanya untuk menghadirkan hati harus ada tafahum. Jadi dengan hadirnya hati diiringi dengan tafahum, mengerti kita yang kita baca itu. Nah, anak kami, kita yang di pondok, kita yang belajar bahasa Arab, disinilah pentingnya bahasa Arab itu. Ketika tidak paham yang kita baca dalam salat, berarti upaya untuk khusyuk kurang syarat bagi kita. Berarti salat kita, seperti yang kita sampaikan pelajaran sebelumnya, salat hanya store hafalan. Salat ibarat salat orang mabuk. Orang mabuk kan dia berbicara, tetapi tidak paham apa yang dia bicarakan. Nah, di sini lagi kita yang belajar bahasa Arab, pendukung kekhusyukan kita di dalam ibadah salat. Jadi berarti semua kita harus paham dengan bahasa Arab. Karena salat kan semua kita. Asal dia Islam, salat apa tidak? Salat. Apapun pekerjaan dia Muslim, salat. Iya. Makanya dalam salat harus paham yang dibaca itu. Nah, lagi untungnya yang belajar bahasa Arab, anak-anak kami sekarang yang belajar di pondok pesantren, di madrasah yang belajar bahasa Arab, berarti ini pendukung
salah satu upaya untuk mencapai kekhusyukan kita di dalam salat. Sedangkan kekhusyukan dalam salat itu di antara syarat pula untuk mendapatkan keinginan kita di dunia dan keinginan kita nanti di akhirat. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pemahaman dari ayat ini. Lanjutan juga dari pelajaran kita sebelumnya. Itu satu dalilnya. Kenapa pentingnya lagi kita belajar bahasa Arab? Karena mendukung ibadah kita, terutama ibadah salat. Karena salat setiap muslim itu wajib. Dan untuk mencapai khusyuk, di antara syarat untuk kita mendapatkan keinginan kita di dunia dan keinginan nanti di akhirat. Nah, makanya kita pahami itu. Berarti tidak hanya anak kami yang di pondok saja yang mesti memahami dan belajar bahasa Arab, setiap orang yang salat itu harusnya belajar dia bahasa Arab. Sehingga nanti mendukung ibadah salat yang dilakukan itu betul-betul terasa bahwa berada baina yadaillah, berada di hadapan Allah dengan segala macam permintaan-permintaan yang dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lagi pentingnya bahasa Arab. Nah, kemudian juga di antara pentingnya kita memahami, di samping untuk membantu kekhusyukan kita, dengan kekhusyukan itu akan mendapat keinginan di dunia ini dan keinginan kita nanti di akhirat, juga secara akal kita bisa memahami bahwa salat itu adalah ibadah, dan ibadah itu kan butuh perjuangan. Nah, kalau ibadah haji misalnya, itu kan ada perjuangan kita. Ada masyakkah. Ada perjuangan kita melawan hawa nafsu, melawan keinginan fisik kita. Maunya fisik kita santai, istirahat, tidak bekerja. Tapi dengan ibadah haji ada tawaf, ada sa'i, ada pergi ke jamarat. Itu kan meminta ketahanan fisik dan badan kita. Maka di antara ujiannya dalam ibadah haji itu di samping harta harus keluar, juga kerja fisik kita. Kita yang tawaf, kita yang sa'i, kita yang jalan melontar jamarat. Itu ujiannya. Itu yang melawan keinginan nafsu kita. Begitu juga dalam ibadah zakat. Ada perjuangan di situ. Zakat apa? Zakat keinginan sayang dan cinta dengan harta. Al-mal al-ma'syuq. Dalam kitab kita baca. Jadi keinginan kepada harta ini sekarang kita lawan. Keluarkan dia sebahagian. Situ perjuangannya. Puasa gitu juga. Puasa ada perjuangan melawan keinginan nafsu kita. Perut ingin makan. Kemudian juga untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain disuruh tahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada perjuangan dan perlawanan di dalam melakukan ibadah itu. Nah, salat apa perjuangannya? Kalau hanya sekedar bacaan itu sangat mudah sekali. Kalau hanya sekedar bacaan mudah. Fa'ayu, nih kita baca di sini. Fa'ayu masyaqqatin fi tahrikil lisan bihi ma'al ghaflah. Wala siyama ba'dal i'tiyad. Apa susahnya membaca itu saja, menggerakkan lidah. Kalau memang kita tidak paham artinya, menggerakkan lidah itu mudah. Sambil berlari saja baca Fatihah itu bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa cepat. Nah, apa tuntutan perjuangan melawan nafsu di situ? Ah, disinilah ulama mengatakan justru perjuangan kita di situ menghadirkan hati itu. Nah, menghadirkan hati artinya dengan paham kita yang kita baca. Sehingga dibawanya kita ke hal-hal yang lain, ke tempat yang lain, cepat kita kembalikan. Kita hadirkan kembali hati, dan karena kita paham, oh ini bacaan. Kadang kan, waktu salat itu dibawa kemana-mana pikiran kita ini. Ada yang ke tempat bekerja, ada yang ke tempat permainan, ada yang ke tempat mencari benda-benda yang hilang. Kan dibawanya pikiran kita nih, sana kemari. Nah, inilah perjuangan kita. Kita tarik dia itu. Ketika diajak oleh setan, oleh nafsu kita, hilang konsentrasi kita dalam salat, walaupun kita sudah paham misalnya maknanya, tapi kadang ada juga dibawa kemana-mana. Nah, itu kita tarik lagi. Itulah perjuangan kita melawan nafsu, melawan setan di dalam ibadah salat. Kalau yang lain tadi ada perjuangan zakat, melawan nafsu kita yang cinta harta. Sehingga kita berikan harta. Kemudian dalam puasa begitu juga. Keinginan kita makan dan nafsu kita kendalikan. Ada perjuangan kita. Di haji begitu juga. Nah, di salat ini, inilah perjuangan kita.
menghadirkan hati dan memusatkan perhatian kita dengan ibadah salat itu. Nah, di antara pendukungnya, paham kita yang kita baca. Sedangkan sudah paham saja yang dibaca dalam salat itu, ada juga kadang pikiran kita dibawa ke sana kemari. Apalagi kalau memang sama sekali tidak mengerti bahasa Arab, bahasa yang dibaca di dalam ibadah salat itu. Nah, terasa oleh anak kami, oleh kita semua, pentingnya belajar bahasa Arab itu. Nah, inilah kita yang di pondok, yang di madrasah, ayo teruskan belajar ini dan tingkatkan terus. Karena ini diantaranya mendukung ibadah wajib kita, yaitu ibadah salat. Sehingga akan menjadi khusyuk, dan dengan khusyuk itu nanti baru idraku bughyatin dunyawi wa ukhrawi. Kita akan mendapat nanti keinginan yang kita inginkan di dunia ini, dan keinginan nanti di akhirat akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita bersama-sama. Nah, bukankah keuntungan yang besar seperti itu? Nah, maka mari semua anak-anak kami, hadirin hadirat, kaum muslimin dan muslimat, penting kita mempelajari bahasa Arab dan paham, dan ini untuk mendukung ibadah keseharian kita, ibadah wajib kita. Jadi belajar dan memahami bahasa Arab, yang memang bahasa Arab itu di dalam salat, kewajiban setiap muslim itu ada dan mesti dibaca dan mesti dipahami, berarti setiap muslim harus belajar bahasa Arab itu. Karena mendukung ibadah wajib, mendukung ibadah salat. Jadi kita harus belajar. Jadi bukan harus anak pesantren. Apapun fungsi dia, asal dia muslim, dia petani, dia pedagang, dia pejabat, dia penguasa, wakil rakyat dan segala macam jabatan, muslim dia, iya. Wajib salat, iya. Nah, wajib dia paham yang dibaca di dalam salat itu. Supaya apa? Supaya mengamalkan ayat Allah ini, khusyuk dalam salat, dan nanti sasarannya mendapat keinginan di duniawi dan keinginan di akhirat kelak. Berarti untung dunia akhirat. Nah, ini kesimpulannya. Nah, mari kita camkan ayat Allah Subhanahu wa taala ini dan penjelasan dari para ulama ini. Semoga kita semakin giat dalam belajar, khususnya anak-anak kami di pondok yang belum belajar. Mari kita belajar, yang sudah belajar mari tingkatkan terus pembelajaran ini, bahasa Arab, mendalami Al-Qur'an, mendalami makna-makna yang ada dalam ibadah salat kita, karena ini akan mendatangkan nanti apa yang kita inginkan di dunia ini dan di akhirat kelak. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mudahkan kepada kita semua, anak kami dan juga kaum muslimin, kaum muslimat semua, bagaimana ibadah salat kita bisa menjadi khusyuk, sehingga dengan khusyuk yang syarat-syaratnya tadi diingatkan, maka mudah-mudahan nanti apa yang kita inginkan akan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Baik keinginan di duniawi dalam segala hal, keinginan pribadi, keinginan keluarga kita, keinginan kita dalam organisasi, keinginan kita dalam berpolitik, keinginan kita dalam soal ekonomi, insyaallah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan syarat yang dituntut oleh Allah, yang diisyaratkan oleh Allah di dalam ayat ini. Apalagi nanti keinginan kita di akhirat, kita bahagia, yang ujungnya adalah nanti dukhulul jannah, masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.